pagi. Apa kabar Anda semua di luar sana? Sehat? Oke, hari ini tanggal 10 bulan 7, akhirnya tertutupnya dropship yang saya jalankan beberapa minggu ini. Oke, yang dropship percuma sudah tutup. Jadi sekarang hanya urusan jual beli saja. Yang dropship saya jalankan, yang saya cari selama ini sudah tutup. Jadi kita jalankan hanya urusan jual beli sahaja. Tetapi pada yang sudah pun memulahkan yang dropship itu, jangan malu, jangan segan. Apa-apa yang Anda ingin tahu, tanya saja. Atau kalau saya lupa untuk balas chat Anda, sebab kadang-kadang saya sibuk kan, jadi saya tidak berapa boleh set satu persatu mau tengok WhatsApp Anda semua. Oke, di sini kita merungkai rahasia indahnya kegagalan, manisnya kejatuhan, bahagianya penghinaan. Mengapa saya perkenalkan yang begini punya? Indahnya kegagalan. Bila kita di tahap yang sama sahaja, kita tidak berada di paras yang hampir jatuh, kita tidak tahu yang kita punya sekeliling, di mana tempat-tempat yang harus kita berada dan di mana tempat-tempat yang sebenarnya kita tidak perlu berada. Disitulah betapa indahnya kegagalan, sebab kita tahu di mana tempat seharusnya kita berada. Manisnya kejatuhan, sama juga kejatuhan, bila kita sudah di tahap hampir jatuh, dalam 50 orang yang rapat dengan kita, akhirnya menjadi tinggal 5 orang saja. Dan 45 orang itu, dia tidak akan ambil peduli sudah dengan Anda sekalipun tidak mau tahu apa terjadinya dengan Anda atau tidak mau dekat pun tidak mau. Jadi di situ, kalau kita tidak mengalami kejatuhan atau hampir jatuh, juga kita tidak tahu di mana tempat-tempat yang seharusnya kita berada dan di mana tempat-tempat yang tidak perlu kita berada, dan siapakah mereka yang bila kita jatuh, dia bukan tidak akan bukan pun menolong dari segi duit, tapi memberi konseling, nasihat untuk Anda berdiri kembali, pun itu sudah kita syukuri sebenarnya di saat-saat kita dihimpit masalah yang terlaluan di situ. Dan di situ kita baru tahu dalam 50 orang yang terlampau dekat dengan kita, 45 orang lari dan hanya tinggal 5 orang yang stay. Kita tahu susah senangnya kita, siapakah yang setia bersama kita dan siapakah yang lari di saat kita sudah tidak punya apa-apa. Itulah manisnya kejatuhan. Dan bahagianya penghinaan. Dengan penghinaan kita berusaha bangkit. Dengan penghinaan juga kita jadikan itu sebagai cabaran untuk kita terus maju, supaya penghinaannya itu satu masa akan bertukar. Wah, rupanya dia yang dihina dulu, dia bukanlah orang yang biasa-biasa. Tapi untuk merungkai, sebenarnya dalam sesuatu bisnis mungkin orang tidak terpandang. Apapun bisnis dan sesuatu bisnis, modelnya bukan pada bergantung kepada duit Anda ataupun barang-barang yang Anda ada. Modelnya ialah diri kita sendiri. Itu modelnya. Mengapa saya katakan modelnya adalah diri kita sendiri?
Contohnya, bila Anda sudah lama dalam sesuatu bidang, kemudian skillnya sudah Anda tahu, kemahirannya Anda sudah ada, kepakarannya juga Anda sudah ada, kepakaran, skill dan kemahiran Anda sudah kuasai. Kemudian Anda tiba-tiba, contohnya Anda jatuh. Sudah Anda jatuh dan contohnya satu dunia tidak menerima Anda di situ. Jadi Anda terpaksa berpindah dengan hanya sehelai pakaian dan sehelai seluar. Anda berpindah ke satu tempat, contohnya Anda dari Sendakan dan pergi Keke. Anda mengalami kejatuhan itu dan semua orang membuang Anda. Anda berjalan, Anda berhijrah ke Keke dengan hanya sehelai pakaian sahaja, tidak ada apa-apa. Sampainya Anda di sana, kemudian Anda minta kerja dengan restoran, hanya cuci piring sahaja. Anda bekerja. Jadi Anda bergaji sebulan, oleh kerana Anda ada kemahiran, Anda ada kepakaran, Anda ada skill sudah, semua ilmu itu sudah ada dari dalam diri Anda. Bila Anda gaji dan Anda bergaji contohnya dalam 1000 begitu, Anda memulahkan kembali bisnes dan kepakaran. Anda sudah ada kepakaran, ilmu sudah ada, Anda hanya tinggal bermula saja. Dan Anda bermula membeli satu, contohnya saya selalu titik beratkan pasal bandel, sebab saya cuma kemahiran di dalam dunia bandel saya sudah kuasai. Jadi contohnya, Anda membeli satu bandel, Anda buka dan Anda duduk saja di kaki 5, buka satu bandel, jual. Sambil bekerja, masih sambil bekerja. So, Anda tahu, Anda baru memulakan, jadi Anda selepas kerja, Anda buka satu bandel, kemudian Anda bekerja, Anda menjual. Dan bila Anda menjual, Anda tidak apalah sikit-sikit, 10 ringgit, 20 ringgit, 30 ringgit. Sekurang-kurangnya gaji Anda sudah cuba gandakan dari pendapatan gaji Anda. Jadi bayangkan di situ kalau Anda rezeki Anda baik, dalam masa 4, 5, 6 hari Anda boleh buka lagi bandel baru, buka-buka, dan perlahan-lahan ia berkembang. Itulah saya titik beratkan, model itu tidak terletak pada wang ringgit ataupun barang apa yang Anda ada ataupun rupa paras Anda di luar sana, tidak terletak di situ. Model itu ialah pada diri kita sendiri. Dan bayangkan perjalanan itu, Anda berhijrah satu tempat, hanya satu pakaian dan satu seluar, seluruh dunia membuang Anda. Tidak lama, tidak akan lama Anda susah, simpanlah setahun ataupun bulan sahaja, ataupun jika Anda berusaha sungguh-sungguh dalam masa 3 bulan, Anda boleh terus berkembang kembali. Itulah modelnya, siapa diri Anda. Jika Anda berani dan Anda tidak menakuti apa sahaja perkara, modelnya pada diri Anda, tidak ada bergantung pada cash atau pada rupa paras Anda ataupun apa yang barang-barang Anda miliki. Itulah saya selalu cakap, persembahkan diri kita, apa modelnya. Sebenarnya modelnya dalam diri kita sebenarnya. Biarpun kita contohnya bila mengalami kejatuhan dan Anda di pulau habis-habisan, terpaksa pergi satu tempat, Anda sudah ada kepakaran, Anda sudah ada ilmu, ada skill, ada kemahiran, tidak ada masalah. Itulah modelnya pada diri kamu, bukan pada nilai berapa duit kamu, bukan juga pada rupa paras kamu, ataupun bukan juga pada barang-barang yang kamu miliki. Model itu hanya pada diri kamu sahaja. Bayangkan, bila kita ada kepakaran, skill, kemahiran, ilmu, model itu pada diri kita. Model itu pada diri kita. Dan saya titik beratkan di sini, saya memohon maaf, mohon sangat-sangat maaf pada semua jika bila saya berbicara, saya menyinggung perasaan pada mereka di luar sana yang masih bergaji bulan. Saya memohon maaf, tetapi sesungguhnya saya cuba katakan untuk supaya kita macam saling berkongsi dan Anda sedia maklum di usia kita yang dalam mencecah dekat 30 sehingga 40 lebih, di pasaran sana kita jadi rebutan.
Mengapa saya katakan kita masih jadi rebutan di pasaran sana? Sebab di usia kita yang begini, jika kita mempunyai kemahiran, kepakaran, dan ilmu, semua pasaran berebut. Sebab mereka masih boleh bagi Anda peluang untuk Anda terus memperbaiki diri Anda. Pasaran masih berebut. Jadi sayangnya jika Anda di luar sana di usia begitu, masih contohnya bekerja bulanan dan bila mencecah 50 tahun, company mungkin buang Anda sudah. Sebab usia sudah meningkat, company tidak akan pakai kita sampai kita tua kerja, tidak akan pakai. Jadi tidak kira apa bisnis pun coba cuburi. Penjual mie sahaja sehari sama penjual kue sejujurnya 150, 81 hari mereka boleh dapat. Bayangkan, tidak kira apa bisnis pun. Kalau dia perbesarkan lagi dia punya kue-kue itu banyak, 300-400 pun tidak ada hal untuk satu hari. Penjual kue sahaja dan penjual mie. Itulah dulu kan saya bekerja, saya pernah bercerita dengan seorang kawan, pada ketika itu saya tidak ada ilmu dan saya cakap, kesiannya makcik sana penjual kue itu, penjual mie itu. Kesian bah makcik tu jual mie sejak dulu, kesian. Saya punya kawan tegur. Masa kami kerja on time, sama-sama saya punya kawan tegur, apalah kau ni, apa kau kesian itu penjual mie itu? Aku kasih tahu sama kau, penjual kue itu, penjual mie itu dia bilang satu hari dia boleh dapat 100 lebih 100, yang kau gaji bulan, kau yang kasihan. Jadi masa itu saya tidak ada pengalaman. Oh iya kak, saya senyum-senyum saja. Jadi sebenarnya tidak kira apapun bisnis Anda di luar sana, cobalah, mulakanlah, dan sekiranya Anda bekerja, suruhlah anak-anak ataupun kita punya yang suami, suruh istri memulakan bisnis harian di luar sana. Tidak kira apa bisnis sebenarnya. Sebab satu hari saya singgah tempat kawan yang menjual panggang tu, pendapatannya saya terkejut 1.000 lebih, 1.200 dia kira depan mata saya. Jadi coba bayangkan, 1.200 satu hari. Saya cakap amazing. Tapi saya memang cakap dia amazing. Cuma saya tidak terkejut. Sebab masa sekarang saya pun sudah menjualkan, jadi saya tahu itu selok belok sudah. Jadi saya tidak terkejut. Saya nampak dia 1.200. Saya pun mau juga ikut. Jual panggang saja. Jual panggang ikan, jual panggang ayam. Jadi sayangnya jika di usia yang kita sedang dalam rebutan pasaran, kita tidak bersaing, tidak kiralah apa-apa bisnis, sejak jual kue ke cuma yang pendapatan harian lah kita usahakan. Itu saja saya bagi tahu. Jadi di sini saya rungkai mengapa saya katakan jika kita merungkai rahasia, indahnya kegagalan, manisnya kejatuhan, bahagianya penghinaan. Kalau kita tidak dihina, kita tidak akan kemana-mana. Sebab kita tidak tercabar. Dengan penghinaan, kita rasa tercabar. Dia tidak salah. Yang orang yang menghina kita tidak salahkan dia. Kita ucap terima kasih sebab menghina kita. Tetapi jika dia tidak menghina kita, kita tidak akan rasa tercabar. Dan kita tidak akan mencari kemahiran-kemahiran bagaimana supaya kita, apa yang dia katakan satu masa dia nampak. Sebenarnya yang bisnis yang kami kasih jalan bukan salah, tapi terletaknya kesalahan itu dalam diri kita sendiri. Bayangkan Anda di luar sana, kawan rapat yang sudah kenal 5 tahun, gara-gara Anda bermasalah, gara-gara saya bermasalah pembayaran, bermasalah yang tidak pernah bermasalah, dia pun sedia maklum berapa tahun kenal, sekali sahaja bermasalah sudah. Saya yang dikenal 5 tahun, dia lebih percaya kepada orang yang baru dia jumpa 3 hari. Saya 5 tahun. Apa perasaan Anda? Saya tidak marah, tapi saya rasa terkilan.
rupanya kepercayaannya hanya terletak pada kemampuan saya selama ini. Dan di saat kesusahan saya sudah menghimpit saya bukanlah sahabat, saya bukanlah kawan, saya hanya orang luar yang dia tidak kenal siapa saya. Bayangkan. Dan sangat sedih sebab selain itu kita dibagi perkataan penghinaan. Kau menjual dari petang sampai tengah malam, Rp1 pun tiada. Bukankah itu sial? Dari petang sampai malam kau menjual, tapi Rp1 pun tiada. Bukankah itu sial? Tapi itu perkataan begitu kita tidak pernah dengarkan sebab kita mungkin di paras yang sama. Jadi bila dengar perkataan itu, kita semat dalam pikiran kita, semat dalam hati, itu adalah cabaran. Apa yang mereka keluarkan itu adalah cabaran. Dan 5 tahun kita dikenali, tetapi kawan rapat lebih mempercayai orang yang baru dikenal 3 hari hanya karena Anda tidak mampu membayar dan tergadainya kepercayaannya. Susahnya kita dalam dunia sekarang, susahnya kita mencari orang yang saat kita susah dia percaya kita, masa kita senang maupun susah. Itu sangat kita jumpa. Tapi syukur, alhamdulillah, saya sangat bersyukur karena di saat-saat masa saya memerlukan 5 orang, mereka tidak lari. Susah senang sama-sama. Mereka ada juga 5 orang yang rapat dengan saya. Dia bergantung dengan dia kenal saya siapa. Dia tidak meletakkan di saat kesusahan yang menghimpit itu, dia gadaikan kepercayaannya, tidak. Dia kenal saya siapa. Dan dia berpegang saya siapa. Dia yakin dengan saya siapa. Dia tidak mempercayai apapun yang orang cakap di luar sana. Ataupun hal-hal kecil yang menyebabkan pergaduhan, dia tidak ambil peduli. Sebab dia tahu ada masa-masa kita akan diuji dan kita bukan manusia yang sentiasa diparas serupa. Tapi saya mensyukuri saat itu, saya sangat bersyukur terjadinya masalah itu. Saya betul-betul bersyukur karena selain daripada disaun untuk berkongsi ilmu di luar sana, saya juga menerima keistimewaan yang selama itu diparas serupa. Saya tidak tahu siapakah yang orang yang dekat dengan saya, yang menerima saya masa saya susah senang, dia terima saya. Dan siapakah orang yang hanya menerima saya masa hari saya senang. Jadi saya mensyukuri semua apa yang terjadi dengan saya, sebab saya akhirnya tahu siapa mereka yang tetap setia di ketika saya susah, dan siapakah mereka yang mereka itu tidak setia semasa saya sudah tidak di aras yang sama. Jadi akibat dari itu, kita selesaikan apa saja yang kita perlu selesaikan, tetapi untuk bersama community yang tidak menerima kita di masa kita paras tidak serupa, ataupun sekurang-kurangnya tidak pun menolong dari segi apapun, konseling untuk menaikkan kita kembali, itu sangat kita perlukan di saat-saat kita dihimpit masalah yang sangat banyak. Tetapi jika Anda terjatuh dan Anda bukan dihulurkan tangan untuk berdiri, tapi diumban batu bertubi-tubi, Anda bangkit sendiri di luar sana. Bangkit sendiri. Jadi itulah mengapa saya merungkai rahasia indahnya kegagalan, manisnya kejatuhan, bahagianya penghinaan. Kita anggap semua positif, menerima segala-galanya kita terima dengan hanya keindahan dan hanya kebaikan. Jadi tidak kira kegagalan, tidak kira kejatuhan, tidak kira apapun penghinaan, itu adalah kebaikan. Kebaikan yang sangat membina pada diri Anda untuk terus maju. Sekiranya kita tidak mengalami kegagalan, tidak mengalami kejatuhan, tidak mengalami perkataan yang menghina sedikit, kita tidak tercabar untuk terus maju bersaing dengan orang lain.
Biarpun kita ada kepakaran, ada ilmu, ada kemahiran, tapi kita tidak tahu gunakan. Itulah makanya saya rungkaikan betapa indahnya kegagalan itu, betapa manisnya kejatuhan itu, betapa bahagianya penghinaan itu. Bukan penghinaan yang keterlaluan, tetapi bila seseorang sudah mengatakan, bukankah itu sial? Kau menjual dari petang sampai ke malam, RM1 pun tiada. Bukankah itu sial? Kita anggap itu adalah cabaran. Perkataan itu adalah cabaran. Tapi bukan niat kita untuk kita. Tidak ada sedikit pun niat sesiapapun kita berdendam dengan sekeliling yang meninggalkan kita saat-saat kita tidak di aras yang sama. Kita tidak ada sedikit pun dendam. Tetapi maksud saya di sini, bila Anda mengalami yang di aras yang tidak sama, tali hampir terputus, kita tahu di mana tempat-tempat yang kita perlu berada dan di mana tempat-tempat yang kita tidak perlu untuk berada. Itulah kemanisan dalam sebuah kejatuhan, itulah kemanisan dalam sebuah kegagalan, dan itulah bahagianya dalam sebuah penghinaan. Kita tahu perkara yang kita tidak pernah tahu, yang kita terlalu syuk dengan kehidupan harian kita. Bila berlakunya tali hampir putus, kita baru tahu rupanya dalam 50 orang, 45 orang lari. Kawan rapat yang hari-hari telepon kau, hari-hari WhatsApp kau, hari-hari tanya apa kau buat, tidak pernah sudah menelepon, tidak pernah bertanya. Bayangkan. Jadi itulah, sekiranya kita tidak mengalami semua itu, kegagalan, kejatuhan, penghinaan, kita tidak tahu. Tetapi betapa bahagianya bila kita alami itu, kita tahu rupanya yang hari-hari telepon kau, hari-hari WhatsApp kau, hari-hari chat kau, dia ada maksud lain. Dan selama itu yang kau di aras yang sama, kau tidak tahu. Sekali tali hampir terputus, kau baru tahu rupanya orang yang hari-hari telepon pun dia mempunyai maksud tersendiri. Jadi disitulah saya merungkai rahsia setiap apa perkara pun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita positif. Bila kita gagal, bila kita jatuh, bila kita dihina, Tuhan tunjukkan. Tuhan tunjukkan pada kita siapa yang setia masa susah senangmu dan siapa yang tidak setia masa susah senangmu. Di situ kita tahu, dan kita tahu di mana tempat kita berada dan di mana kita tidak perlu berada untuk mengelakkan perkara yang sama tidak berulang kembali. Jadi sekian dulu untuk merungkai rahsia indahnya kegagalan, manisnya kejatuhan, bahagianya penghinaan. Kita menerima semua itu dengan terbuka. Itulah cabaran kita untuk memperbaiki diri kita dan memandang dari sudut lain. Jangan pandang daripada sudut yang hanya sudut negatif, kita pandang di sudut yang positif. Sebab terjadinya perkara itu, Tuhan bagi lihat siapa setia masa susah senangmu. Itulah perancangan Tuhan. Sebab itu dia akan uji kau. Sesuatu yang menyebabkan, memperlihatkan kau siapa yang setia masa susah senangmu. Dan bersyukur kita kepada Tuhan kerana masih juga dalam susah senang itu ada orang yang masih stay, tetap percaya kita di masa kita susah dan tetap percaya kita di masa kita senang. Itulah yang sangat mahal kawan yang kita cari, sangat-sangat mahal. Dan susahnya mencari teman seperti itu di dalam ekonomi sekarang yang semakin canggih, kemudian perebutan persaingan yang terlampau sengit. Susahnya kita mencari kawan itu, tapi kita bersyukur kerana kita masih ada orang seperti itu di saat-saat ini. Jadi di dalam semua perkara yang terjadi, kita pandang dari segi positif. Penghinaan itu ialah cabaran pada diri Anda untuk kita maju. Kejatuhan itu adalah memberitahu kita siapa yang setia masa susah senangnya kita. Bersama dengan kegagalan kita juga memberitahu kita siapa yang stay susah senang kita.
begitu manisnya, indahnya kegagalan, begitu manisnya kejatuhan, begitu bahagianya penghinaan itu. Sebab gara-gara itu membina. Sekali lagi saya memohon maaf. Saya sangat-sangat memohon maaf jika saya terkasar bahasa ataupun menyinggung perasaan Anda di luar sana. Tetapi saya hanya share apa yang saya tahu, dan saya ingin supaya kaum kita semua kaum kita, bangsa kita yang jarang-jarang ada berebut di dalam dunia perniagaan, coba merebut peluang agar kita tidak terus tertinggalnya di orang di luar sana. Terlampau ramai sudah yang berniaga dan kita masih stay bekerja bulan. Tetapi sini saya hanya memberitahu dan saya tidak bermaksud memaksa siapa-siapa, kerana jika kita tidak, saya hanya berkongsi sahaja, tidak ada maksud apa-apa. Yang buruk itu adalah dari saya dan baik itu daripada Yang Maha Kuasa. Saya memohon maaf dan selamat pagi pada semua. Itu hanya saya sampaikan dengan tertutupnya dropship ini untuk merungkai rahasia betapa indahnya kegagalan itu, betapa manisnya kejatuhan itu, betapa bahagianya penghinaan itu. Sekian, bye.